Di sini saya akan coba memberikan tips untuk memilih saham untuk pemula. Karena untuk pemula, Anda tidak menggunakan analisa grafik atau analisa teknikal dan analisa laporan keuangan atau analisa fundamental. Jadi saham apa tuh yang nggak perlu pakai analisa fundamental ataupun analisa teknikal? Di sini saya jelaskan bahwa Anda menabunglah di perusahaan-perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik itu seperti apa? Perusahaan yang memiliki reputasi baik itu adalah perusahaan tersebut sahamnya liquid diperdagangkan di bursa dan tidak pernah keluar dari indeks LQ45 berturut-turut selama 10 tahun. Jadi inspirasi ini saya dapatkan dari IDX Channel. Nah, berikut ini saya ada video dari iklan IDX Channel yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menabung saham di perusahaan yang bereputasi baik. Berinvestasi itu artinya adalah Anda membeli seolah-olah Anda menjadi seorang pemilik daripada perusahaannya. Maka yang paling penting adalah Anda harus tahu saham mana, perusahaan mana yang bagus dan tidak. Saya hanya memilih saham yang ada di saham LQ45 bukan hanya satu periode, tapi 10 tahun. Strategi saya membeli secara berkala, mau di awal bulan, di akhir bulan, ataupun di tengah bulan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa hanya membeli saham-saham yang ada di LQ45 bukan hanya satu periode saja, tapi selama 10 tahun. Kemudian dari kriteria yang baru saja disebutkan, saya list saham-saham LQ45 yang masuk ke dalam list LQ45 Index selama 10 tahun terakhir. Di sini saya berdasarkan LQ45 Index Agustus 2010 hingga Agustus 2020. Di sini ada 17 perusahaan yang masuk ke dalam LQ45 Index selama 10 tahun terakhir. Semua ini merupakan kode saham dari perusahaan tersebut. Mungkin dari Anda ada yang belum mengetahui tentang kode saham. Ini saham perusahaan apa gitu. Tapi yang di sini, nah dari sini saya yakin Anda sudah mengetahui 80% dari seluruh list yang ada di sini. Jika Anda belum mengetahui, Anda bisa googling dan searching sendiri. Ini perusahaan bergerak di bidang apa, di sektor apa, supaya Anda lebih yakin dalam Anda memilih saham tersebut. Nah, untuk Anda yang beragama Islam atau bagi yang Muslim, mungkin Anda pernah mendengar istilah yang namanya investasi syariah atau perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori syariah. Di sini saya list juga dari 17 ini menjadi tinggal 11. Jadi, ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam LQ45 Index yang syariah. Nah, untuk mengetahui suatu saham syariah atau enggak, Anda bisa tanyakan kepada sekuritas Anda bagaimana cara melihat saham syariah. Atau Anda bisa juga membuka akun rekening syariah di sekuritas Anda. Oke, jadi saya coba buat rangkumannya dari saham-saham tersebut. Ada 17 saham, di mana 11-nya merupakan saham syariah. Di sini kode sahamnya apa, sektornya apa, serta industrinya di mana, dan saham ini termasuk syariah atau enggak. Anda bisa screenshot halaman ini, atau Anda dapat pause sebentar video saya ini untuk Anda dapat mencatat saham-saham yang potensial menurut Anda. Kemudian setelah Anda menentukan perusahaan yang bereputasi baik, Anda dapat melakukan diversifikasi. Anda dapat mengalokasikan dana Anda ke 2 hingga 5 sektor. Jadi satu saham dapat mewakili satu sektor. IHSG sendiri terdiri dari bermacam-macam sektor. Di sini adalah komposisi penyusun IHSG. Yang paling banyak itu ada di sektor finance sama consumer. Tapi sektor yang Anda susun di portofolio Anda itu terserah Anda. Ini cuma sebagai acuan saja. Jadi Anda misalkan Anda suka sektor energi karena bagi dividennya gede. Jadi mungkin sektor energi Anda agak tinggi dibandingkan sama finance set.
Jadi komposisi portofolio itu Anda sendiri yang buat. Anda sendiri yang menentukan bagusnya sebaiknya seperti apa gitu. Jadi setelah Anda memilih 2-5 saham berdasarkan sektor tadi, Anda dapat melakukan portofolio manajemen. Anda tabung saham-saham tersebut dengan strategi dengan cara berkala. Biasanya secara berkala ini kita sebut dengan metode dollar cost averaging, yaitu suatu teknik menabung dengan membeli sedikit demi sedikit secara rutin di suatu waktu tertentu. Dividen. Dividen adalah imbal hasil dari laba perusahaan yang diberikan kepada investor berdasarkan jumlah saham yang dipegangnya atau di hold. Kemudian, Anda perlu memperhatikan tanggal-tanggal dalam proses pembagian dividen. Yang pertama adalah cum date. Cum date adalah hari terakhir yang terhitung atas hak dividen bagi investornya. Jadi pada hari cum date, investor yang mempunyai sahamnya hingga akhir hari cum date, maka investor tersebut berhak atas dividen yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada EX date atau expired date. Jika investor membeli saham pada hari X date, maka investor tersebut tidak lagi akan mendapatkan dividen dari perusahaan. Makanya pada saat EX date, itu biasanya harga saham pada jatuh. Kemudian recording date adalah hari pencatatan setelah settlement dari cum date tersebut. Yang terakhir adalah payment date. Payment date adalah hari di mana dividen tersebut dicairkan dan masuk ke dalam rekening dana investor Anda.